Hi, study mates. Are you ready to unlock your global journey? Let's Study IELTS is here to boost your skill and confidence. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi IELTS reading, tepatnya true, false, or not given questions. Hai, aku Yelena, dan hari ini aku yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar di video kali ini. Di video kali ini, kita akan belajar untuk mengenali apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan true, false, or not given questions. Lalu bagaimana sih tips and tricks untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, contoh soal beserta latihan soal yang bisa teman-teman coba. So, without further ado, let's jump into the materials. Pertama-tama, apa sih true, false, or not given questions itu? True, false, or not given questions merupakan salah satu tipe soal yang muncul pada IELTS bagian reading. Tipe soal ini menguji kemampuan kalian untuk mengidentifikasi informasi pada suatu bacaan. Gimana tuh caranya? Caranya adalah akan ada sebuah bacaan terdiri dari beberapa paragraf dan juga soal-soal yang berupa pernyataan. Tugas dari kalian adalah mencocokkan informasi pada soal dengan yang ada pada bacaan. Seandainya jika the statement matches the information in the text, atau jika soalnya ini memiliki informasi yang sama persis dengan yang ada pada teks, atau setidaknya mendukung informasi yang ada pada teks, maka jawaban dari soal tersebut adalah true. Tapi kalau misalnya the statement atau soalnya itu informasinya bertolak belakang, atau dia tuh bertentangan dengan yang ada pada teks, maka jawaban untuk soal tersebut adalah false. Nah, gimana untuk not given? Not given diberikan untuk soal yang kira-kira informasinya di teks itu kurang gitu loh. Kalau buat kalian nentuin kira-kira mendukung atau bertentangan ya gitu. Atau kalau misalnya ternyata informasi dalam teksnya itu tuh, informasi dalam soalnya itu nggak disebutin, nggak muncul gitu dalam paragrafnya. Maka jawabannya adalah not given. Ada beberapa tips and tricks yang bisa teman-teman lakuin atau steps atau langkah-langkah yang bisa teman-teman lakuin untuk menjawab tipe soal true, false, or not given ini. Yang pertama, step yang paling awal yaitu read the instructions carefully. Ini tuh penting banget untuk teman-teman lakuin karena dengan kalian memperhatikan dengan baik instruksi soalnya, kalian bisa menghindari berbuat kesalahan saat mengisi jawaban dari soal tersebut. Kalau kalian udah memahami dan juga membaca dengan baik-baik instruksi soalnya, langsung move on ke step nomor 2, yaitu start by reading the statements. Loh, mungkin beberapa dari kalian bingung ya, kenapa mulai dari pertanyaan dulu, ayo. Padahal katanya ini IELTS reading. Jawabannya adalah karena hal ini dapat mempersingkat waktu pengerjaan. Coba deh, kalian mulai dari paragrafnya dulu. Habis itu kalian baca soalnya. Pasti kalian bakal kayak ngintip-ngintip lagi nggak sih, cross-check lagi ke bacaannya. Itu kan sama aja kayak kerja 2 kali ya, kurang lebih. Mirip-mirip, yang mana itu buang-buang waktu. Dengan kalian baca statement dulu, kalian bisa mempersingkat waktu pengerjaan kalian yang memang terbatasi oleh waktu. Tapi bacanya ini tuh nggak sekadar baca. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat membaca soalnya. Yang pertama, pay attention to paraphrasing and understand the meaning. Nah, ini sesuatu yang juga kalian harus hati-hati karena sebagian besar dari soal itu merupakan hasil paraphrase dari informasi yang ada pada teks. Jarang banget atau bahkan hampir nggak pernah ada soal yang tulisannya tuh sama persis gitu sama yang ada di teksnya. Makanya penting bagi kalian untuk memperhatikan paraphrase-nya dan juga mengerti dengan betul pesan apa atau makna apa yang disampaikan oleh soal. Kalau udah, langkah selanjutnya adalah identify and underline the keywords. Keywords inilah nantinya akan kalian gunakan untuk step 3, yaitu find the information in the text. Di step 3 ini, kalian perlu mencari kira-kira jawaban untuk soalnya itu terletak di bagian mana ya di teksnya. Caranya gimana? Nah, caranya karena kalian tadi udah menemukan keywords atau kata-kata kuncinya, yang perlu kalian lakukan tinggal scanning deh, terus tinggal cari di manakah kata kunci itu atau hasil parafrase dari kata kunci tersebut berada di dalam teksnya. Nah, ada beberapa tips juga terkait lokasi dari informasi pada teks. Semisal, kalian sudah berhasil menemukan hasil parafrase atau kata kunci dari soal nomor 1 di bagian awal teksnya atau di bagian awal bacaan, di paragraf 1 misalnya. Kalian nggak perlu pusing-pusing lagi nih nyari kira-kira nomor 2-nya itu di mana ya? Apakah di paragraf 3 atau paragraf akhir atau di mana? Karena jawabannya pasti
Jawaban dari setiap soal ini akan muncul secara berurutan. Misalnya, kayak tadi, kalau misalnya soal untuk jawaban untuk soal nomor 1 itu udah muncul di awal, jawaban untuk soal nomor 2 pasti bakal muncul nggak jauh di bawahnya. Jadi yang perlu kalian lakukan itu tinggal ya baca aja ke bawah pelan-pelan, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena the information usually appears in order. So, ini sudah memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaannya ya. Ya. Oke, kalau udah ketemu nih lokasi informasinya di sebelah mana di teksnya, apa yang perlu dilakuin? Yaitu step keempat, compare the statement with the text. Ini merupakan yang tadi bagian menentukan jawabannya. Kalau misalnya tadi makna atau pesan yang disampaikan oleh si soalnya ini tuh sama dengan apa yang tertera di teksnya, maka jawabannya adalah true. Tapi kalau misalnya ternyata pesannya bertolak belakang atau bertentangan, tadi false, dan kalau informasi nggak mencukupi, maka jawabannya adalah not given. Dalam menjawab ini, kalian juga perlu memperhatikan dua aspek. Yang pertama yaitu focus only on the text. Do not use knowledge outside of the text. Maksudnya apa tuh? Maksudnya semisal, tipe soalnya itu pertanyaan umum gitu, pengetahuan umum yang kalian sebenarnya sudah tahu gitu jawabannya apa kalau misalnya dicek-cek. Nah, jangan langsung jawab ya teman-teman kalau ada case kayak gini. Karena ini merupakan soal IELTS reading, which means yang diuji merupakan kemampuan membaca dan memahami informasi kalian. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memastikan jawaban itu kalian dapat dari teksnya, bukan berdasarkan hasil pengetahuan umum kalian atau ya yang pernah kalian dengar-dengar gitu sebelumnya. Jadi make sure to only focus on the text. Dan yang kedua, each category yaitu true, false, or not given will appear at least once. Jadi misalnya ada 7 soal yang berkaitan dengan true, false, or not given ini. Pasti setidaknya akan muncul satu jawaban yang jawabannya adalah true, satu lagi yang jawabannya false, dan satu lagi yang jawabannya not given. Jadi misalnya di antara 7 soal itu jawaban kalian tuh semuanya ya true, false, tapi not given yang nggak ada, itu perlu dicek lagi ya teman-teman. Pasti ada yang salah dari jawaban kalian. Oke, sekarang udah tahu tips and tricksnya juga, dan kalian udah tahu dengan jelas apa sih true, false, and not given itu. Sekarang saatnya masuk ke contoh soal. Nah, langsung aja yuk kita terapin tadi step satunya, read the instructions carefully. The instruction. Do the following statements agree with the information given in the reading passage? In boxes on your answer sheet, write true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, and not given if there is no information on this. Oke, sekarang saatnya kita baca soalnya. Number 1, the scientists are using a technique from electronics to control specific plant properties. Dan number 2, some synthetic biologists work with genetic circuit of mammals. And number 3, most of synthetic biologists work with mammals. Di sini kita bisa langsung nemuin contoh keywordsnya. Ada the scientist, kalau mereka itu menggunakan a technique from electronics untuk mengkontrol specific plant properties. Di nomor 2, ada some synthetic biologists, dia work with genetic circuit of mammals. Dan di nomor 3 ada most of synthetic biologists, dan dia work with mammals. Oke, saatnya kita cari keywords-keywords ini dan atau paraphrase-nya di paragraf. Untuk nomor 1, di sini kita bisa lihat ada control specific plant characteristic. Characteristic diubah menjadi properties ya di soal. Lalu ada the scientist yang diubah menjadi biologist, atau biologist diubah menjadi the scientist. Loh, di sini kita udah lihat, biologists are creating this same modularity in cultured plants by designing gene circuits that control specific plant characteristics. Nah, di sini kita lihat nih, the scientist itu udah menggunakan sesuatu untuk mengontrol specific plant properties. Tapi apakah itu a technique from electronics? Kita cek dulu. Di teksnya, ditulisnya adalah creating this same modularity untuk mengkontrol specific plant characteristic. Tapi the same modularity ini refer to apa sih? Nah, kalau teman-teman baca baik-baik, kalimat sebelumnya, di sini ditulisin in electronics, then the most advanced computer is just a complex arrangement of simple modular parts that control specific functions. The same integrated circuit might be found in an iPhone or in an aircraft. Jadi udah jelas ya kalau the same modularity ini merefer ke modular parts yang ada di electronics, entah itu di advanced computer, iPhone, atau mungkin in aircraft. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah true.
Oke, moving on ke nomor 2. Kata kuncinya ada some synthetic biologists work, dan dia bekerja bersama work with genetic circuits of mammals. Kita cari mana yang membahas soal synthetic biologist work with. Let's see. Oh, rupanya ada di bagian sini. Synthetic biologists work with, tapi di sini simple microorganism, like E. coli or yeast. Apakah berarti jawabannya itu false? Eits, cek dulu. Karena di sini kata dia adalah some synthetic biologist work. Di sini disebutnya apa? Oh, rupanya ada keterangannya. Most of today's synthetic biologists work with simple microorganism like E. coli or yeast. Nah, nggak ada keterangan nih kalau misalnya sebagian dari synthetic biologist work-nya itu sebenarnya bekerja dengan genetic circuits of mammals atau enggak. Adanya nyebutin kalau sebagian besar dari synthetic biologist itu kerjanya sama microorganism. Jadi jawabannya adalah bukan false ya, tapi not given. Oke, moving on ke contoh pertanyaan terakhir yaitu most of synthetic biologists work with mammals. Di sini kata kerjanya ada most synthetic biologists sama mammals. Bagian mana sih yang ngomongin most of synthetic biologists? Ada di sini juga ternyata. Most of today's synthetic biologists work with simple microorganism like E. coli or yeast. Sayangnya ya, jawaban untuk ini adalah false. Karena jelas-jelas dibilang kalau most of today's synthetic biologists itu kerjanya sama simple microorganism, bukan mammals. Jadi jawabannya adalah true, not given, and false. Teman-teman boleh take a screenshot juga dan dibaca ulang untuk menyimak-nyimak lagi. Kira-kira jawabannya itu kenapa begini ya, kenapa begitu ya? Kalau udah, karena kita bakal move on ke contoh soalnya. Yang bisa kalian lakuin yaitu latihan soal. Oke, karena kalian udah belajar tentang tips and triknya, belajar tentang melihat contoh soalnya, saatnya kita masuk ke latihan soal. Untuk latihan soal ini akan ada dua teks bacaan yang aku berikan, dan dua-duanya ini memiliki instruksi sama, yaitu does the following statement agrees with the information given in the passage? Choose the correct answer. True if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, or not given if there is no information on this. Di pertanyaan satu ini, aku akan kasih waktu untuk teman-teman baca dan juga menjawab. Teman-teman juga bisa pause videonya sebelum aku review jawabannya. Oke, jawaban untuk nomor satu ini, the husband can fill in an application form for his wife adalah B, false. Kenapa begitu? Mari kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya ada di fill in an application form, a husband for his wife. Sementara nih, kalau kalian lihat di sini ngebahas soal pengisian application form di paragrafnya ada di bagian kalimat your application form must be completed in your own handwriting. Jelas-jelas nih dibilang your own handwriting ya. Berarti itu cuma bisa diisi oleh orang yang pengen bikin paspornya. Jadi makanya a husband cannot fill the application for his wife. Berarti jawabannya adalah yang B atau false. Moving on ke soal nomor 2. Photocopies of documents are acceptable in some circumstances. Teman-teman boleh baca, take a screenshot, dan juga jawab dulu. Atau pause videonya. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah B, false. Photocopies of documents are acceptable. Itu kata kuncinya ya. Nah, sementara kita lihat dokumen macam apa sih yang sebenarnya diterima buat bikin paspor ini? Jawabannya ada di kalimat ini. All documents must be originals. These will be returned with your passport. Katanya harus original, harus yang asli. Which means photocopies itu nggak boleh diterima under any circumstances. Mau gimana pun kondisinya itu nggak boleh. Nggak ada yang nulisin kalau misalnya dokumen saya itu ada syarat boleh photocopies. Nggak boleh. Semuanya harus all documents must be originals. That's what it says. Jadi jawaban yang benar adalah B atau false. Lanjut, nomor 3. Nomor 3, an incomplete application will affect processing time. Teman-teman boleh pause videonya, jawab dulu, dan baca dulu soalnya dengan baik. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah A atau true.
Di sini kata kuncinya ada incomplete application sama affect processing time ya. Berarti ada kaitan antara waktu dengan application yang nggak lengkap. Nah, satu-satunya yang ngebahas soal incomplete application dan processing time ini ada di bagian kalimat di sini, di mana tulisannya adalah applicants should expect delays if the passport office receives a form with missing information. Nih, missing information, parafrase dari incomplete application, berarti nggak lengkap, ada dokumen atau informasi yang hilang. Dan mereka harus expect delays, which means ini masih related sama waktu, the processing time. Kenapa begitu? Karena kalau kalian lihat di kalimat selanjutnya, extra time should be allowed for delivery to and from the passport office. Jadi ini ngasih tahu kalau misalnya aplikasinya itu nggak lengkap, proses untuk pembuatan paspornya itu jadi ketahan. Makanya ada delay, jadinya waktu processing time ini terdampak atau ke-affected gitu. Makanya jawaban cek nomor 3 adalah yang A atau true. Oke, lanjut ke nomor 4 untuk teks yang pertama. The passport photos included with your application must be in color. Teman-teman boleh coba jawab dulu, boleh di pause videonya. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah C, not given. Kenapa begitu? Nah, di sini di bagian paragrafnya atau di teksnya, kalian bisa lihat yang membahas soal passport photos hanya mengatakan, please provide 2 identical passport photos of yourself. Both photos must be the same in all respects and must be less than 12 months old. Gak ada tuh yang nyebut-nyebut soal apakah harus berwarna atau boleh hitam putih atau kayak gimana. Makanya jawabannya adalah yang C, not given. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. A witness can be a relative of the applicant. Is it true, false, or not given? Jawaban untuk soal nomor 5 adalah C, not given. Karena kalau kalian baca ini di paragraf terakhir dari bacaannya, ini cuma tulisannya soal witness adalah ask someone who can identify you to fill in the proof of identity information and identify one of your photos. This person will be called your witness and needs to meet the following requirements. A witness must be aged 16 years or over, be contactable by phone during normal office hour, and be the holder of a valid passport. Jadi cuma ditulis nih, kalau witness-nya itu harus bisa mengenalin kamu melalui fotonya, terus umurnya lebih dari 16 tahun atau lebih, terus bisa dihubungin lewat telepon, dan yang terakhir punya paspor yang masih valid. Gak ada tuh yang nyebut-nyebut apakah kira-kira relatif itu atau kayak saudara kamu itu bisa jadi witness-nya atau enggak. Makanya jawabannya adalah not given. Oke, kita move on ke soal berikutnya yang sudah berganti menjadi bacaan kedua, yaitu smoke alarm in the home. Instruksinya masih sama, yaitu does the following statement agree with the information given in the passage? Choose the correct answer. True if the statement agrees with the information. False if it contradicts, or not given if there is no information on this. Soal nomor 1. All new houses in Australia must have smoke alarm. Is it true, false, or not given? Jawabannya adalah A atau true. Di sini teman-teman bisa lihat ada di kalimat pertama paragraf 1 yang membahas mengenai all new houses in Australia sama must have smoke alarms. Ya, jadi kata kuncinya adalah new houses dan juga have smoke alarms. Nah, di sini kalimatnya bilang, smoke alarms are now a standard feature in Australian homes and are required by the National Building Code in any recently built properties. Which means berarti setiap rumah baru di Australia itu pasti punya smoke alarms karena kan diharuskan oleh National Building Code untuk punya si smoke alarms-nya ini. Makanya jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A, true. Lanjut ke nomor 2. Photoelectric smoke alarms cost less than ionization smoke alarms. Is it true, false, or not given? Jawabannya adalah yang B.
false. Di sini kita bisa lihat jawabannya terletak di paragraf kedua pada kalimat ionization alarms are the cheapest and most readily available smoke alarms. Kata kuncinya di sini ada di tulisannya photoelectric smoke alarms cost less than ionization smoke alarm. Jadi ada photoelectric, cost less, dan ionization. Nah, sementara jelas-jelas di paragrafnya atau di teksnya itu tulisannya adalah ionization itu yang paling murah. Kok di soalnya bilangnya justru photoelectric yang lebih murah daripada si ionization. Makanya jawaban yang betul untuk soal ini adalah yang B atau false. Moving on ke soal nomor 3. Soal nomor 3, it takes a short time to fit most smoke alarms. Is it true, false, or not given? Jawabannya adalah C, not given. Sini kata kuncinya ada di short time to fit most smoke alarm. Ya, most smoke alarm sama short time to fit it. Nah, di sini yang membahas soal pemasangan sebagian besar dari most smoke alarms ada di kalimat ini. Most battery-powered smoke alarms can be installed by the homeowner and do not require the professional installation. Tapi nggak ada nih bagian dari kayak teksnya gitu yang ngebahas soal berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk memasang sebuah smoke alarm. Nggak ada, cuma nyebut kalau ini tuh bisa dipasang sama semua orang tanpa perlu repot-repot manggil tukang profesional gitu. Makanya jawabannya adalah yang C, not given. Karena nggak ada pembahasan soal duration-nya atau the length of time needed to install this smoke alarms. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. You should get in touch with your local council before placing any ionization smoke alarms in household rubbish. Is it true, false, or not given? Jawaban untuk soal nomor 4 adalah B, false. Untuk soal nomor 4 ini, jawabannya bisa ditemukan pada paragraf keempat, kalimat, if you have fewer than 10 ionization alarms to get rid of, you may put them in your domestic waste. If you have more than 10 to dispose of, you should contact your local council. Di sini kan di soalnya kelihatan kalau kita harus get in touch with local council, terus untuk placing any ionization smoke alarms di household rubbish, ya, ini kata kuncinya. Nah, sementara di sini bilang kalau fewer than 10, itu ya kita bisa aja, you may put them in your domestic waste. Tapi giliran more than 10, baru harus contact your local council. Sementara di sini dibilangnya adalah any. Berarti jawabannya adalah yang B atau false. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5 dari teks kedua. Smoke alarms give a warning sound to indicate that battery power is low. Is it true, false, or not given? Jawaban untuk soal nomor 5 adalah A atau true. Kata kuncinya adalah smoke alarms give a warning sound to indicate that battery power is low. Nah, di sini buktinya ada di kalimat pada paragraf terakhir atau paragraf kelima, yaitu your battery-powered smoke alarm will produce a short beep every 16 seconds to alert you when the battery is running out and needs replacing. Ini ada yang ngomongin soal sound ya, which is beep. Kayak kalian tahu lah, beep itu maksudnya beep suara gitu ya, short beep. Gitu. Ini ada warning sound-nya. Lalu ini juga ada keterangan nih, katanya to alert you when the battery is running out. Berarti baterainya mau habis, battery power is low. Makanya ini literally confirm pertanyaan diberikan. Jawabannya jadi adalah yang A atau true. Okay, that was all the materials and soalnya. Gimana teman-teman? Jadi key main takeaways dari materi hari ini adalah make sure you understand the statement, read it carefully, and identify the keywords to help you find the information later in the paragraph ya. Dan yang kedua, match the information with the passage. Scan the text and watch for paraphrasing. After that, make sure you decide the answer by checking if it agrees, contradicts, or is not mentioned in the text. Last but not least, make sure to only rely on the passage and remember
that all three options will appear at least once. Okay, thank you so much, study mates, for watching this video until the end. Semoga informasi ini, pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga, make sure to keep practicing because by practicing, you'll stay consistent and continue to improve your ability. Okay, last but not least, if this video helps you, kalian bisa bantu Let's Study dengan cara mendukung kami secara finansial by berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depannya. Tapi kalaupun kamu belum bisa berdonasi, no worries at all, because kamu juga bisa bantu Let's Study dengan cara share platform ini atau video ini ke teman-temanmu di media sosial, entah itu Twitter, TikTok, or Instagram. Kalian juga bisa follow akun Let's Study di ketiga social media itu supaya nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. So, thank you so much once again for studying with Let's Study English, and see you in the next video. Bye-bye.